Halo, saya Raihan. Saya Lisna. Saya Sandi. Saya Dik-Dik. Pada video kali ini, kami akan mengerjakan soal yang dimana di dalamnya terdapat perintah untuk membuat tabel relationship menggunakan command prompt. Untuk soalnya sendiri berupa studi kasus tentang apotek, yang dimana sebenarnya di dalam soalnya sudah ada IRD dan tabel relationship-nya. Jadi kita hanya perlu membuatnya dengan menggunakan command prompt dan MySQL. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama kita harus masuk ke dalam kontrol panel dari SAMPIP-nya terlebih dahulu. Kita startkan dulu, kita aktifkan dengan klik start antara MySQL dan Apache-nya. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke dalam command prompt-nya. Nah, setelah masuk, di sini kita ketikkan alamatnya terlebih dahulu, cd c sampipi mysql bin. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam MySQL-nya, menu root. Nah, di sini sudah masuk, kita akan langsung saja membuat database dengan nama apotek. Nah, setelah masuk, kita dapat menampilkan dengan perintah show, enter. Di sini sudah ada beberapa database yang tersedia. Kita gunakan apotek tadi dengan perintah use apotek. Nah, enter. Di sini yang semula non berubah menjadi apotek si database-nya. Kemudian kita buat tabel sesuai dengan yang ada dalam studi kasus. Di sini kita membuat pasien terlebih dahulu dengan nomor pasien dan tipe data serta limitnya yang harus menyesuaikan dan sebagai primary key. Kemudian ada juga nama dengan untuk tipe datanya sendiri, kalian dapat menyesuaikan sebagaimana yang ada dalam kolom tersebut gitu. Di sini terus ada alamat pekerjaan dan nomor KTP integer 10. Nah, enter. Setelah itu kita akan membuat tabel kedua yang berisikan, dimana tabel kedua ini terdapat foreign key yang berasal dari tabel pertama tadi dengan aturan antara nama, tipe data, dan limitnya harus sama. Nah, di sini sama. Kemudian ada atributnya. Di sini ada dua atribut. Nah, untuk cara menjadi foreign key-nya kita dapat menggunakan perintah foreign key tanda kurung kolom mana yang akan dijadikan foreign key-nya. Di sini nomor pasien dengan referensi dari nama tabelnya apa? Pasien, dan di sini kolom nomor pasien. Jadi ini salah satu cara untuk menjadi foreign key. Nah, setelah membuat tabel kedua, kita akan melihatnya terlebih dahulu apakah sudah benar menjadi foreign key atau belum dengan dash. Di sini sudah ya, sudah menjadi foreign key-nya. Kemudian kita membuat tabel ketiga, yaitu tabel pasien non BPJS. Di sini sama, merupakan foreign key dari tabel pertama. Nomor pasien harus sama ya antara tipe data dan limitnya. Di sini atributnya cuma ada satu, yaitu fastcache. Dan perintahnya sama, kita dapat mengklik panah atas saja. Kemudian tabel keempat kita membuat nomor tel pasien. Nah, di sini juga sama, foreign key-nya dipanggil lagi. Jadi dari tabel pasien pertama itu dipanggil oleh tiga tabel lainnya. Di sini ada nomor telepon. Dan caranya sama kayak tadi, foreign key. Selanjutnya kita akan membuat tabel, create tabel pegawai, kurung buka, ID pegawai, char 10, primary key, nama char 25, alamat varchar 50, jabatan char 20, no KTP in 10, enter. Selanjutnya
create table notel pegawai kurung buka ID pegawai char 10 notel in 10 foreign key ID pegawai reference pegawai ID pegawai, enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel create table pembayaran kurung buka ID bayar in char 10 primary key ID pegawai char 10 tanggal bayar date jumlah bayar in 100 sisa piutang in 100 foreign key enter. Create table resep kurung buka nomor resep char 10 primary key note pasien char 10 tanggal resep date asal dokter char 20 titik total in 100 ID bayar char 10 foreign key no pasien reference pasien no pasien titik koma foreign key ID bayar reference pembayaran ID bayar, enter. Lalu kita akan buat tabel obat dengan perintah create table obat kurung buka lalu enter. Lalu masukkan kode obat dengan tipe data char kurung buka 10 kurung tutup dan ini adalah sebagai primary key-nya, koma lalu enter. Lalu masukkan ID underscore kategori dengan tipe data char kurung buka 10 kurung tutup koma lalu enter. Lalu masukkan merek obat dengan tipe data char kurung buka 15 kurung tutup koma lalu tekan enter. Lalu masukkan lagi harga satuan dengan tipe data integer kurung buka 100 kurung tutup koma lalu tekan enter. Lalu masukkan lagi dosis dengan tipe data integer kurung buka 25 kurung tutup koma lalu tekan enter. Selanjutnya masukkan lagi jumlah dengan tipe integer, tipe data integer kurung buka 100 kurung tutup double dan titik koma lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel kategori underscore obat. Create table kategori underscore obat kurung buka ketik enter tekan enter. Lalu masukkan ID underscore kategori dengan tipe data char kurung buka 10 kurung tutup dan ini sebagai primary key-nya, koma lalu tekan enter. Nama dengan tipe data char kurung buka 25 kurung tutup koma enter. Kategori dengan tipe data char kurung buka 10 kurung tutup koma tekan enter. Dan keterangan dengan tipe data varchar kurung buka 50 double kurung tutup titik koma lalu enter. Namun salah satu atribut ini merupakan foreign key dari tabel yang belum dibuat, jadi kita
membuatnya menggunakan perintah alter table. Jadi masukkan perintah alter table obat foreign key kurung buka ID underscore kategori kurung tutup references kategori underscore obat kurung buka ID underscore kategori kurung tutup titik koma, lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail obat. Create table detail underscore obat kurung buka, lalu tekan enter. Lalu masukkan ID underscore date underscore OB dengan tipe data char 10 dan ini sebagai primary key-nya. Lalu masuk enter, masukkan no receive dengan tipe data char 10, enter, subtotal dengan tipe data integer 50, tekan enter, jumlah dengan tipe data integer 100, enter, kode obat dengan tipe data char 10, lalu enter, foreign key, kurung buka, no receive, kurung tutup dengan references, receive, kurung buka, no receive, kurung tutup, foreign key, kurung buka, kode obat, kurung tutup, references, obat, kurung buka, kode obat, kurung tutup, double, dan titik koma. Setelah itu, kita akan membuat tabel return yang isinya berupa ID return sebagai primary key-nya dan satu atribut yaitu tanggal return. Oke, kita buat saja. Dan untuk terakhir, kita akan membuat tabel relasi yang hanya berisikan foreign key dari tabel return dan tabel detail obat. Kita ketikkan seperti sebelumnya, yaitu ID return, ID detail obat, dan jangan lupa untuk selalu menyamakan tipe data dan limit antara primary key dan juga foreign key-nya. Perintah terakhir kita dapat mengeceknya dengan perintah show tables. Dan akan muncul semua tabel yang telah dibuat. Nah, setelah selesai semua, kita akan mengeceknya dengan masuk langsung ke dalam web, yaitu phpMyAdmin, dengan mengklik admin yang ada di aplikasi Sampipi-nya. Lanjut kita pilih database yang sudah dibuat dan masuk ke dalam designer di bagian kanan atas. Nah, ini sudah tampil hasilnya dan berupa acak-acakan. Oke. Oleh karena itu kita akan merapikannya terlebih dahulu. Dan untuk terakhir kita akan mencocokkan dengan yang ada di dalam file. Dan hasilnya sama. Sekian dari kelompok kami, video ini dicukupkan sampai di sini. Semoga kawan-kawan sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan.